Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya Ria di Oma Podcast, obrolan meteorologi Kuala Namu asik. Halo, hari ini di episode kali ini kita kedatangan siapa lagi nih ya? Oke, hari ini ada Bang Fahri. Halo, halo Bang Fahri. Nah, teman-teman, Bang Fahri ini dia salah satu pegawai di stasiun meteorologi Kuala Namu dan dia ini adalah salah satu seorang meteorologis nggak Bang? Ya, Meteorologis. Jadi temennya Bang Noval nih di episode sebelumnya. Ya, temannya Bang Noval. Nah, Bang Fahri ini dia juga ketua buletin nih. Nah, teman-teman penasaran pastikan apa sih itu buletin. Jadi hari ini kita bakal banyak tanya-tanya sama Bang Fahri tentang seputar buletin, apa sih itu buletin, ngapain aja sih di buletin gitu. Jadi kita hari ini bakal tanya-tanya sama abang ini nih, ya. Jadi Bang Fahri mohon kesediaannya nih Bang. Oke. Ya, mohon dijawab. Siap. Oke, kita mulai aja nih. Untuk karena kita bahas buletin, alangkah baiknya nih kita Abang jelasin dulu deh, buletin itu apa sih gitu. Buletin ya. Iya. Jadi yang ada di hadapan kita nih lah contohnya buletin Kuala Namu khususnya ya. Iya. Produk kita buletin Kuala Namu seperti ini ya. Untuk netizen ya namanya ya, atau boleh. sobat meteo, sobat BMKG. sobat BMKG ya. Jadi sobat-sobat BMKG yang mungkin tertarik dengan situasional Kuala Namu, kerjanya apa aja, gimana sih stasiun meteorologi Kuala Namu atau biasa kita kenal BMKG Kuala Namu, bisa tuh selain mantengin Instagram kita yang update selalu, YouTube kita, podcast kita terbaru, juga bisa pantengin buletin kita nih. Nah, jadi kita dalam rangka diseminasi informasi cuaca, kita selain menggunakan media sosial berupa elektronik, YouTube, Instagram, Facebook, juga ada media berupa cetak kita yang dituangkan dalam buletin cuaca. Iya. Teman-teman nih bisa aksesnya di mana nih Bang? Ini kita bisa teman-teman akses di bawah ini ya. Oh, di bawah. Oke ya, di bawah ini atau gampangnya aja keywordnya BMKG Kuala Namu, Google aja, nanti masuk ke web kita di BMKG Kuala Namu, di situ bisa pilih ada sub menu buletin. Nah, teman-teman bisa download tuh di situ tuh, mau berapa kali download aja free, nggak bayar ya. Tinggal download aja nih. Jadi tiap bulan kita update, isinya apa aja di situ ada, updatean tiap bulan, Januari, Februari sampai sekarang Juni tuh ada, beda-beda semua isinya. Penasaran dong? Penasaran dong Download pasti. aja. Oke. Kalau gitu kita kasih contoh deh Bang ya, satu episode edisi terakhir nih. Bisa ada nih isinya apa-apa aja, sebagai contoh aja nih ya. Nah, ini buletin edisi Juni Bang ya? Iya, edisi Juni. Nah, ini tampilannya. Nah, itu kalau yang Juni kemarin itu kita ada jadi balik ke atas aja, balik ke atas dulu. Nah, di sini di edisi Juni karena kebetulan meteorologis Kuala Namu tuh baru ngeluncurin podcast. Nah. Jadi kita tagline-nya gitu. Tagline-nya kita upayakan obrolan meteorologi Kuala Namu asik podcast nih. Jadi kita kasih tahu nih ke rekan-rekan kita udah ada podcast loh sekarang. Jadi rekan-rekan yang biasa buka Instagram atau Facebook kan belum pada tahu nih YouTube kita ada podcast. Nah, jadi per Juni podcastnya sudah mulai di Mei ya. Iya, sudah bisa nih rekan-rekan tonton dan subscribe tentunya ya. Iya. Gratis. Jadi nih. bisa update di sini tentang kayak kita ngobrol sehari-hari gitu. Jadi di buletin, di media diseminasi cetak kita juga kita jelaskan nih podcast kita ada yang baru. Nah, selain tagline utama ini, di buletin ini yang biasa kita keluari bulanan itu beraneka ragam loh. Nggak hanya tentang cuaca. Memang sebagian besar kita menyatakan cuaca kita gimana sih ke depannya. Kan masyarakat pasti perlu kan cuaca kita kayak mana sih ke depannya kan gitu. Oh toh gimana sih? Di sini juga ada nih ikhtisar dan prospek kondisi cuaca. Masuk ke halaman berikutnya. Jadi ini aja ke isi. Nah, di bulan Juni ini karena kita kebetulan masuk ke musim peralihan ya, setelah bulan Juni ini, jadi
tagline cuaca kita nih bagaimana? Tetap waspada di musim peralihan ini. Biasanya musim peralihan kita tahu panas, pagi panas, tiba-tiba sore mendung, hujan. Nah, kita alami sekarang. Nah, di sini kita salah satu isi buletinnya tentang tetap waspada di musim peralihan cuaca. Juga kita di dalam buletin kita ini ada ikhtisar kondisi cuaca di Kuala Namu. Jadi rekan-rekan bisa tahu tuh Kuala Namu tuh di bulan Mei kayak apa. Di Juni perakiraannya bagaimana. Dan untuk bulan depan misalnya di bulan Juni kondisinya kayak apa sih? Basah enggak? Banjir enggak gitu Kuala Namu kan? Rekan-rekan wartawan biasa tanya. Dan bulan Juli nanti kayak apa? Nah, di sini kita juga ada di subbagian di subbagian ikhtisar kondisi cuaca. Kemudian kita di buletin ini juga bahas waktu terbit dan terbenamnya matahari tuh. Ini penting kalau bulan puasa nih pasti dicari-cari penting nih Bang dong, ya, untuk buka kan? puasa. Memang sekarang sudah update di gadget semua sudah ada kan, tapi tetap sini kita waktu terbit dan terbenam matahari di sini yang kita masukkan adalah beberapa bandara-bandara khususnya di Sumut. Oh, berarti nggak khusus Kuala Namu aja? Tidak Kuala Namu kan kita di Sumatera Utara ini ada beberapa bandara ya selain Kuala Namu ada Bandara Silangit, Sibolga, Gunung Sitoli, Aek Godang. Nah, biasanya pilot itu butuh untuk visual fracture-nya dia. Visual atau jarak pandang visual untuk mendarat biasanya membutuhkan itu tadi. Jarak pandang visual. Nah, di situ dibutuhkan waktu kira-kira terbenamnya kapan. Kalau dia mau landingnya sore tuh. Kalau misalnya dari Kuala Namu kita jam 5 subuh, di sana kita sampai ke Sibolga misalnya 40 menit. Jadi kita butuh perkiraan di kedua. Perakiraan tingginya terbitnya matahari itu jam berapa. Jadi di situ dia bisa atur untuk segala macam untuk perawatan dia landing dan take off di situ. Disitulah pentingnya waktu dan terbit terbenam matahari. Ternyata bukan untuk buka puasa aja nih Bang. Banyak. Kalau yang masyarakat kan biasanya untuk buka puasa secara umum. Tapi kalau di buletin kita ini lebih ke informasi waktu terbit dan terbenam mataharinya untuk beberapa bandara di Sumatera Utara. Salah satu kebutuhan khususnya untuk pilot dan lain-lain lah mungkin ya. Terus kita di buletin kita nih juga ada nih ke bawah lagi. Ada juga laporan kejadian bencana di Sumatera Utara. Jadi kalau kayak yang terakhir ini kan buletin kita bulan Juni nih. Jadi kita di sini juga bisa baca tuh rekan-rekan. Laporan bencana apa aja yang terjadi di bulan Mei kemarin. Bencana puting beliung kah, banjir, di situ ada tuh nanti di situ. Lengkap di situ. Jadi kalau yang kepo-kepo tuh kalau di berita ada kejadian banjir, nah di sini ada kita buat lengkap. Jadi tanggal kejadian. Kalau ketinggalan nih ya bisa lihat di sini. Oke. Lanjut. Oh, ada juga kegiatan kantor. Iya. Jadi selain kita fokus ke meteorologinya, Kuala Namu ini kan meteorologi penerbangannya. Kita juga di sini di buletin kita tambahkan giat Kuala Namu. Jadi kegiatan selama sebulan stasiun Kuala Namu ini ngapain aja tuh? Iya. Nah, biasanya tuh kayak rapat gitu-gitu masuk ke situ Bang. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh stasiun meteorologi Kuala Namu ini. Oke. Jadi sobat-sobat pasti kepo dong BMKG Kuala Namu. Ngapain aja? Letaknya di Kuala Namu. Selama ini mungkin user kita atau memang seperti pilot, FOO itu kan sudah biasa ya. Kunjungan ke kita, minta data ke kita. Tapi kalau netizen gitu loh, pasti kan kepo Kuala Namu tuh apa sih gitu kan. Ngapain aja, iya. Nah jadi di sini di kegiatan kantor bulan Mei atau biasa kita sebut giat BMKG Kuala Namu, di situ kita kasih tahu lah yang terutama di luar user kita ya, masyarakat secara umum, kita nih BMKG Kuala Namu ngapain aja loh selama sebulan ini, kegiatannya apa aja loh, rapat, kunjungan, semua kita adopt di situ. Semua masuk di situ. Ya, jadi kita ringkas ya Bang ya. Kegiatan-kegiatannya itu kami masukkan ke situ dan ada keterangan dan foto-fotonya juga ada. Pasti. Di situ semua tuh kegiatan full 1 bulan. Jadi sebagai ASN kita sekarang sudah terbuka semuanya ya, baik
media segala macam sudah bisa tahu lah BMKG Kuala Namu tuh ngapain aja. Nah, salah satunya selain di Instagram tuh di buletin yang bisa kita akses ada nih kegiatan-kegiatan kita gitu Iya, loh. jadi kita sekarang itu udah transparan lah gitu. Jadi kita selain kerja melayani data kepada user, berbagai kegiatan juga kita laksanakan. Benar. Biasanya seperti itu. Iya, benar-benar. Jadi bisa update nih, netizen bisa kepo nih tiap bulan tuh Kuala Namu ngapain aja sih gitu loh. Jadi kira-kira mereka kepo nggak sih Bang kita ngapain aja nih? Ya pasti kepo dong. Harus gitu. kepo ya. Harus kepo karena kan ngapain aja sih BMKG Kuala Namu kan gitu kan. Jadi di sini melalui buletin ini kita kasih tahu nih kita kayak gini-gini aja 1 bulan nih kan ngapain-ngapain aja sebagai pertanggungjawaban juga dong kepada masyarakat kan kegiatan kita tidak serta-merta melayani user kita tapi masyarakat pada umumnya gitu. Iya, benar. Oke. Nah, selain itu di buletin ini juga ada artikel Bang ya? Iya, artikel. Nah, artikelnya itu yang nulis pegawai stasiun meteorologi sendiri. Iya. Secara semuanya ini ditulis oleh kita nih pegawai-pegawai meteorologis yang Gen Z katanya ya, generasi Z. Wow ya kan. Kita bukan milenial ya? Milenial ya sekarang. Milenial ya rasanya. Jadi ada juga di sini kita kasih tahu masyarakat kita ada artikel yang namanya kita kasih Meteopedia. Biasanya kita cuma tahu Wikipedia kan. Bener. Jadi di sini karena kita meteorologis jadi Meteopedia dan kebetulan di edisi ini seperti dijelaskan cuaca ekstrim itu apa sih bagi masyarakat yang tahu kan biasanya kan ada longsor, ada banjir, ada segala macam bencana alam. Orang kan kenal BMKG itu seperti itu kan gempa kan. Jadi di sini di Meteopedia ini kita jelaskan cuaca ekstrim itu apa sih artinya gitu loh. Yang dikategorikan cuaca ekstrim itu apa sih artinya gitu. Nah, mungkin ke depannya nanti ketika pas cuaca lagi panas, kok panas sih kota Medan ini kan gitu kan. Jadi nanti kita masukkan gitu. Di Meteopedia ini cuaca panas nih kenapa, cuaca panas tuh apa, seperti itu. Jadi masyarakat teredukasi lah. Dari Meteopedia ini kita harapkan edukasi masyarakat latar belakangnya apa terjadi cuaca panas ini. Seperti apa perkembangannya. Nah, kayak gitu. Iya, benar-benar biasanya orang tahu tuh kalau panas tuh ya karena mataharinya lagi terik nih gitu. Tiba-tiba kan panas nih, plek-plek segala macam nih. Kenapa sih BMKG kan seperti itu bertanya-tanya kan. Kadang mau nanya kemana kan bingung. Ini udah kita sediain nih. Tinggal nanti ikutin aja, download aja gratis bisa baca tuh tiap bulan. Jadi iseng-iseng bisa nambah pengetahuan meteo, BMKG secara umum. Nah, jadi ini tuh sebenarnya bermanfaat banget gitu ya untuk kita apalagi di musim-musim peralihan ini Bang ya. Pasti. Kita nggak tahu nih kita lagi keluar dan tiba-tiba hujan dan jadi kita bisa persiapkan gitu Bang. Misal jas hujan atau apa gitu. Jadi bisa terhindar lah gitu. Siapa sih yang mau kehujanan Gak ada buat sakit dan kita juga bisa menghindari cuaca ekstrim yang bisa merugikan. Misalnya kita mau ke Brastagi lah paling sering kan. Brastagi kan sering longsor. Ya benar nah, itu juga. Melalui website BMKG yang di bawah ini. Nah, masyarakat tuh bisa tahu nanti di situ ada yang namanya radar cuaca. Jadi sambil jalan nih di bus dimanapun bisa update tuh radar cuaca dibuka di situ. Nanti mungkin bahasan berikutnya bisa kali ya radar cuaca tuh kayak apa segala macam berikutnya biar orang paham nih. Okay. Jadi secara umum Abang jelasin juga di situ ada radar cuaca itu gunanya kita tahu nih posisi awan-awan yang signifikan. Awan signifikan penghasil hujan dan bencana-bencana lainnya. Jadi kok mau ke Brastagi nih besok nih. Dari situ pagi kita sudah satset kita buka nih. Brastagi nih kayaknya cerah nih. Jadi masyarakat sudah edukasi sendiri tuh melalui radar cuaca yang bisa akses di website kita. Nanti kalau sudah ada merah-merah berarti sudah agak signifikan. Hijau sudah agak signifikan. Tapi kalau masih terang benderang daerah Brastagi berarti aman. Nah, salah satu manfaat radar itu untuk memantau pergerakan awan-awan signifikan tadi di daerah-daerah yang bisa kita tuju. Balik lagi ke buletinnya nih Bang ya. Tadi kita udah kemana-mana nih ceritanya. Nah, kalau buletinnya itu awal mulanya itu gimana sih Bang? Kapan nih pertama kali buletin ini ada di stasiun meteorologi Kuala Namu? Awal mula buletin ini sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. Tapi bentuknya nggak seperti ini dong. Kayak HP kan tiap
update software, Upgrade ya, update software. di-upgrade terus ya. Jadi buletin yang pertama itu masih berupa laporan-laporan seperti itu, laporan cuaca. Yang kemudian kita update terus sehingga buletin kita tuh berbentuk seperti buklet ini ya, buku Seperti kecil, majalah nih, bisa dibilang kayak majalah juga. gampang dibawa, warna-warni, enak dilihat. Nah, inilah update buletin terakhir kita. Kita terus update bagaimana caranya buletin ini tersampai ke masyarakat tuh enak. Mau dibawa kemana aja, mau jadi bahan bacaan seperti bacaan buku aja di rumah nih. Jadi dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang, alhamdulillah perkembangannya cukup pesat, luar biasa, baik dari segi fisiknya, bentuknya maupun isinya. Sekarang sudah beraneka ragam. Kalau dulu isinya nggak Kalau dulu sebanyak sekarang gini, tidak Bang? sebanyak sekarang ini dan hanya laporan-laporan meteorologi saja yang mungkin masyarakat kan gini nih, kalau makan kan enaknya beraneka ragam. Iya. Nah, prinsipnya Membosankan seperti lah bagi orang-orang, enaknya kan seperti Iya, itu. iya, Jadi iya. kita mencoba adopsi dari keinginan masyarakat juga kan. Jadi ada yang laporan cuaca tentang cuaca juga ada, kegiatan-kegiatan kantor kita juga ada, edukasi seperti Meteopedia juga ada. Jadi lebih bervariasi lah. Bervariasi, pastinya, ya. lebih banyak, lebih asik Lebih asik, pastinya. ya. Seperti Lebih itu. enak juga dibaca Lebih enak gitu. dibaca. Tujuannya itu. Nah, kalau ini kan kita juga ada cetak buletin ini dalam bentuk fisik ya. Selain yang di website, juga ada bentuk fisik. Nah, kalau bentuk fisiknya ini sendiri kita kasih ke siapa aja, Bang? Kalau bentuk fisiknya, sementara ini masih kita bagikan ke user. User-user yang memang berada di dalam lingkungan bandara saja. Oke, seperti contohnya? airline, ke Bea Cukai, ke Airnav, ke Angkasa Pura. Itulah beberapa contoh user yang kita layani di wilayah Bandara Udara Kuala Namu. Kita kan nggak bisa dong jangkau semua masyarakat. Nggak mungkin. Makanya di sini netizen yang kepo nih, nggak perlu jauh-jauh ke Kuala Namu gitu kan. Untuk dapat ini aja. Iya, gitu ya. sekarang kan sudah zaman satelit klik-klik ada nih di sini nih. Jadi kita selain cetak daripada jauh-jauh kemari, ongkos berapa, buka HP aja, nanti di bawah ini websitenya, masuk tuh ke buletin, di website kita buletin, udah bisa di-download gratis, dibaca-baca di rumah. Mahasiswa-mahasiswa yang butuh data. Ya, kebanyakan mahasiswa sih, kalau saya rasa Bang ya, kebanyakan tuh yang butuh data di BMKG ini pasti mahasiswa untuk penelitian mereka gitu. Iya, jadi mahasiswa-mahasiswa juga bisa baca di situ kebanyakan ya, tapi tujuan kita ke depan itu tidak hanya menjangkau mahasiswa saja seperti itu kan. Jadi cuaca untuk masyarakat, iya benar, dan memasyarakatkan cuaca seperti itu. Jadi kita harapkan informasi yang kita keluarkan khususnya dari BMKG Kuala Namu ini ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk apa? Untuk satu, bahan bacaan, informasi maupun pencegahan daripada bencana alam seperti itu. Jadi selain kepada user khusus kita juga edukasi kepada masyarakat supaya lebih terbiasa gitu Bang. Terbiasa dan aware terhadap cuaca kita gitu loh. Penting loh gitu, karena cuaca menyangkut nyawa banyak orang kan seperti itu. Oke, nah udah semua nih kita bahasin udah Bang semua ya. Udah semua nih kayaknya kok kayak baru sebentar ya, udah semua rupanya. Nggak nyadar ya, kita terlalu asik ngobrol asik ya. Jadi nggak kerasa waktunya. Oke, terakhir deh Bang. Oke. Coba ada nggak pesan-pesan yang mau Bang sampaikan ke teman-teman atau ke anggota buletin nih? Mungkin kalau ke anggota buletin ya, kita sudah tiap bulan ya menyusun buletin ini. Lebih kepada ke objeknya ya, objek untuk buletin ini secara khusus user kita di bandara dan secara umum masyarakat. Bolehlah dibaca-baca ya, di-download nggak bayar kok, gratis. Tiap bulan kita update, konten-kontennya pun bermanfaat semua tentang edukasi cuaca. Mungkin yang selama ini kita nggak tahu kan cuma tahu panas, hujan, banjir. Iya. Mungkin pingin lebih tahu dari itu bisa di sini, bisa kita baca-baca tiap hari. Atau mungkin kepo BMKG itu kayak apa sih, khususnya Ngapain BMKG aja? Kuala Namu ya kan, kayak apa kerjanya, ngapain aja sih di dalam kantor tuh, apa aja sih selama ini kan, kok masyarakat kan lalu lalang kan nggak ini. Mungkin bisa masuk kemari, Instagram kita ada, YouTube kita ada juga, buletin kita ada juga. Di sini kita semua open ya, open informasi, bisa digali kerjaan kita apa tiap bulannya,
informasi apa yang kita berikan ada semua. Benar, Jadi ya. rajin-rajin buka website kita ya, Instagram kita semua ya, untuk update-update dari kita dong. Iya, wajib tuh, wajib. Oke. Nah, Bang Fahri karena udah banyak nih. Udah banyak ya? Udah banyak banget Oh, deh. iya. Atau nanti bisa deh di episode selanjutnya Abang kalau mau datang lagi gimana? Oh, mungkin kesempatan yang lain ya, masih ada yang lain. Mungkin nanti kita ke depan perkenalkanlah tools-tools kita ya. Kayak tools tuh alat-alat kita, alat-alat Tools, operasional oke, kita tuh iya. apa aja di BMKG itu kan ada tuh. Alat-alat yang sering kita pakai apa aja. Gunanya untuk apa aja, seperti saya bilang tadi radar. Radar itu bisa diakses secara umum loh sekarang. Masyarakat bisa akses radar loh dari HP-nya loh. Jadi mau kemana aja nggak perlu Brastagi banjir nggak, hujan nggak, longsor nggak. Oh, nggak perlu kayak gitu sekarang kan. Tanya lagi. Kalau sudah tahu radar, nanti buka aja bisa tahu tuh di situ. Oh, ini warna merah, warna apa ada di situ tuh. Kepo kan kayak apa kan? Mungkin next bisa tuh. Bisa. Siapa nih kira-kira Bang ya yang harus kita panggil nih? Ada deh. Ada ya, nanti Pantengin terus lah. Makanya. Jadi ke depan mungkin itulah ya, biar asik, masyarakat juga tahu alat-alat kita, khususnya radar ya. Jadi bisa aware lah terhadap cuaca. Nggak mulu hanya nunggu perakiraan BMKG hari ini apa. Enggak, kita sudah bisa lebih aktif. Sekarang kan kayak gitu tuh. Udah nggak zamannya pasif kan, harus satset ada, satset ada seperti itu gitu. Oke, nah jadi teman-teman yang ada di rumah sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Oke. Terima kasih nih Bang Fahri, udah banyak banget kasih kita informasi yang tentunya berguna untuk kita. Pasti. Ya, kepada teman-teman yang di rumah, terima kasih yang udah stay sampai akhir video. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube kita dan juga follow Instagram kita untuk update info-info selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.